Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Sudi Praktikno, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikita Hoirunisa dengan NIM 210611100047 dari kelas 1 BPGSD Universitas Trunojoyo Madura. Nah, kali ini saya akan membuat video tentang materi hakikat ruang lingkup ilmu pendidikan untuk memenuhi UTS mata kuliah ilmu pendidikan. Hakikat dan ruang lingkup ilmu pendidikan. Pokok bahasanya akan dibahas di materi hakikat dan ruang lingkup ilmu pendidikan. Yang pertama, hakikat dan ruang lingkup ilmu pendidikan. Yang kedua, bentuk dan cara pendidikan sepanjang hayat. Ketiga, pendidikan sebagai ilmu. Dan yang keempat, definisi ilmu pendidikan. Sebelum kita ke pokok pembahasan yang pertama, sebelum itu kita harus mengetahui definisi dari ruang lingkup ilmu pendidikan. Jadi, ruang lingkup ilmu pendidikan adalah batasan yang dapat memfasilitasi implementasi penelitian agar lebih efektif dan juga efisien. Di dalam ilmu pendidikan memiliki ruang lingkup yang sangat luas karena di dalamnya terdapat banyak pihak-pihak yang ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Ruang lingkup ilmu pendidikan mencakup beberapa hal. Ruang lingkup ilmu pendidikan yang pertama, perbuatan mendidik, adalah sikap atau tindakan menuntun, membimbing, memberikan pertolongan dari seorang pendidik kepada anak didik menuju kepada tujuan pendidikan. Yang kedua, peserta didik merupakan objek yang paling penting dalam pendidikan. Dan yang ketiga, dasar dan tujuan pendidikan, yaitu landasan yang menjadi fundamental serta sumber dari segala kegiatan pendidikan ini dilakukan. Maksudnya, pelaksanaan pendidikan harus berlandaskan atau bersumber dari dasar tersebut. Dalam hal ini, dasar atau sumber pendidikan yaitu arah kemana anak didik ini akan dibawa. Keempat, pendidik, yaitu subjek yang melakukan pendidikan. Dan yang kelima adalah materi pendidikan, yaitu bahan atau pengalaman-pengalaman belajar yang diatur sedemikian rupa dengan susunan yang lazim tetapi logis untuk disajikan atau disampaikan kepada peserta didik. Dan yang keenam, metode pendidikan, seperangkat cara atau jalan dan teknik yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran atau menguasai kompetensi tertentu yang dirumuskan dalam silabus mata pelajaran atau kurikulum. Dan yang ketujuh ada evaluasi pendidikan, yaitu memuat cara-cara bagaimana mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap hasil belajar peserta didik. 8. Alat-alat pendidikan. Alat-alat pendidikan ini dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, alat pendidikan yang bersifat material, yaitu alat-alat pendidikan yang berupa benda-benda nyata untuk memperlancar pencapaian tujuan pendidikan, seperti contohnya papan tulis, buku, silabus mata pelajaran, dan lain-lain sebagainya. Dan yang kedua, alat pendidikan yang bersifat non-material, yaitu alat-alat pendidikan yang berupa keadaan atau dilakukan dengan sengaja sebagai sarana dalam kegiatan pendidikan. Contohnya itu berupa suatu tindakan atau perbuatan. 9. Lingkungan pendidikan
adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Pokok bahasan yang kedua, bentuk dan cara pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat merupakan kegiatan belajar dalam keseluruhan hidup manusia. Artinya, dimanapun manusia itu berada, mereka akan terus belajar baik di lembaga formal, non-formal, maupun dalam kehidupan keluarga. John Locke merupakan yang mengemukakan lifelong education, artinya belajar sepanjang hayat. Di dalam bentuk pendidikan sepanjang hayat, terdapat suatu bentuk pendidikan yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Pertama, pendidikan baca tulis fungsional yang meliputi beberapa kegiatan. 1. Memberikan kecakapan 3M, membaca, menulis, dan menghitung fungsional bagi anak-anak didiknya. Kedua, menyediakan bahan-bahan bacaan yang perlu untuk mengembangkan lebih lanjut kecakapan yang dimiliki. Kedua, pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan ini mengarah kepada kemajuan teknologi dan industrialisasi. Dan yang ketiga, pendidikan profesional. Hendaknya para profesional selalu mengikuti perubahan dan kemajuan metode, perlengkapan, terminologi, dan sikap profesionalnya. Dan yang keempat, pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan. Sebagai contoh, tidak banyak ibu rumah tangga pada saat ini yang memiliki peralatan rumah tangga yang serba elektronik, seperti mesin cuci, kompor listrik, kulkas, dan lain sebagainya. Hal ini mengandung konsekuensi pendidikan yang terus-menerus atau biasa yang disebut pendidikan seumur hidup. Kelima, pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan. Politik pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan bagi setiap warga negara, baik sebagai rakyat biasa maupun pemimpin dalam negara yang demokratis itu sangatlah penting. Dan yang terakhir, pendidikan kultural dan pengisian waktu senggang. Maksudnya, orang terpelajar hendaknya memahami tentang agama, sejarah, kesusastraan, falsafah hidup, seni dan musik bangsa sendiri. Cara pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama, motivasi. Motivasi dalam hal ini adalah keinginan untuk mencapai suatu hal. Apabila dalam diri peserta didik tidak ada minat untuk belajar, maka tentu saja proses belajar tidak akan berjalan dengan baik. Kedua, perhatian dan pelajaran. Peserta didik harus dapat memusatkan perhatiannya pada pelajaran. Ketiga, menerima dan mengingat. Setelah memerhatikan pelajaran, seseorang peserta didik akan mengerti dan menerima serta menyimpan dalam pikirannya. Keempat, reproduksi. Seseorang dalam proses belajar tidak hanya harus menerima dan mengingat informasi baru saja, tetapi ia juga harus dapat menemukan kembali apa-apa yang pernah dia terima. Kelima, generalisasi. Pada tahap generalisasi ini, peserta didik harus mampu menerapkan hal yang telah dipelajari di tempat lain dan dalam ruang lingkup yang lebih. Dan yang terakhir, menerapkan apa yang telah diajarkan serta umpan balik. Peserta didik harus sudah memahami dan dapat menerapkan apa yang telah diajarkan dalam tahap ini. Pokok bahasan yang ketiga adalah pendidikan dalam ilmu. Secara etimologi, pendidikan berasal dari kata paidagogi dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata pais artinya anak dan agogos artinya membimbing. Jadi,
Pedagogi berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ilmu pendidikan sering disebut sebagai terjemahan dari bahasa Yunani pedagogi yang berarti pemuda yang bertugas untuk mengantar anak ke sekolah serta menjaga agar ia bertingkah laku susila dan disiplin, seperti istilah pendidik, mendidik, dan menghasilkan ilmu pendidikan. Terdapat dua pokok pertanggungjawaban ilmu pendidikan. Pertama, objek formal dari ilmu pendidikan adalah gejala insani yang disebut pendidikan atau proses pendidikan. Kedua, metode ilmiah dari ilmu pendidikan adalah keadaan nyata yang dilakukan di alam manusia dan harus dipahami oleh manusia tersebut. Untuk sampai kepada pemahaman tersebut, dibutuhkan cara menganalisis tertentu atau metode tertentu. Pokok bahasan yang keempat, definisi ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari serta memproses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan melalui proses, cara, dan perbuatan mendidik.